Halo semuanya, selamat datang di channel Dokter Anime. Tempatnya bahas alur cerita anime yang durasinya panjang pol-polan. Mimin juga bakal ngasih upload video terbaru juga di sini cuy. BTW Mimin mau ngadain giveaway senilai Rp500.000 buat 5 orang pemenang untuk setiap minggunya. Pengumuman akan diumumkan setiap hari Minggu dan pengumuman akan diumumin lewat Telegram grupnya Dokter Anime cuy. Cari aja Dokter Anime 123, Dokter Anime 123. Caranya gampang banget pastinya dong. Like, komen, dan subscribe channel ini dan komentar bagus dan request judul filmnya cuy. Jangan lewatkan kesempatan ini cuy, karena kesempatan tidak akan datang dua kali. Kalau kalian mau uang 500.000 langsung saja di komen dan dituliskan aja judul filmnya. Gampang banget caranya cuy. Oke lah, kalau begitu langsung saja kita lanjut. Halo semuanya, manusia berjiwa mulia dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Dokter Anime by ABP Official. Dokter Anime sudah pastinya adalah tempat bahas alur cerita anime terbaik, terseru, terbaru, dan terlengkap. Kali ini kita akan bahas anime ongoing yang berjudul Mission Yozakura Family. Berkisah saat tragedi menghantam hidupnya, Taiyo Asano menemukan dirinya terisolasi secara sosial. Hanya Mutsumi Yozakura, sahabat masa kecilnya, yang mampu menembus dinding kesendirian yang dibangunnya. Namun di balik kedekatan mereka, terdapat rahasia kelam yang melibatkan keluarga Yozakura, sebuah keluarga mata-mata terkuat di dunia. Kekuatan dan perlindungan menjadi harga yang harus dibayar Taiyo saat cinta yang berbahaya dari Kyoichiro Yozakura, kakak tertua Mutsumi, menyelimuti mereka. Dalam upaya untuk bertahan hidup dan melindungi yang dicintainya, Taiyo terjebak dalam permainan kekuasaan dan intrik yang membahayakan. Perjanjian pernikahan dengan Mutsumi tidak hanya tentang cinta, tetapi juga tentang bertahan hidup di dunia yang keras. Oke lah, tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita ke inti ceritanya. Cerita di awal diperlihatkan kisah kelam keluarga Taiyo Asano. Sebab pria remaja tersebut harus menanggung beban yang ditinggal seluruh anggota keluarganya. Oleh karena itulah, Taiyo kelihatan begitu terpukul dengan nasib yang dialaminya. Nampaknya Taiyo sedang menangisi kematian keluarganya bersama tamu di rumah duka. Bahkan Mutsumi ikut meneteskan air mata setelah mendapatkan kabar tentang kematian keluarga Asano. Di kesempatan itulah Mutsumi menyemangati Taiyo agar tetap tegar dan kuat. Kembali ke masa sekarang, Taiyo sedang duduk di bangku kelasnya sambil melamun. Dikarenakan mengalami trauma berat, Taiyo sampai mengurung dirinya dari keramaian, sehingga para rekan kelas Taiyo mencoba meluluhkan hatinya. Akan tetapi, Taiyo hanya terdiam. Dia masih belum menerima takdir yang dihadapinya. Makanya Taiyo menutup diri dari masyarakat dan rekan sekitar. Setelah para rekan Taiyo auto kapok melihat sikap Taiyo, hanya saja mereka tetap mencoba untuk memahami Taiyo karena kisah kelamnya. Di kesempatan itulah teman-teman Taiyo melanjutkan perjalanan karena Taiyo menolak nongkrong bareng mereka. Di kesempatan itu Mutsumi muncul, dia mendekati Taiyo untuk memberikan makan siang. Nampaknya Taiyo mencoba menolak ajakan Mutsumi. Namun tetap saja Mutsumi memaksa karena Taiyo haruslah makan. Sementara para teman sekelas, Taiyo mengintip dengan iri. Sebab Mutsumi adalah wanita populer di sekolah. Namun sayangnya Mutsumi malah begitu memperhatikan Taiyo membuat semua orang cemburu. Kemudian Mutsumi mengomeli Taiyo yang selalu menutup dirinya. Lalu Taiyo juga membalas omongan Mutsumi. Di kesempatan itulah Taiyo mempertanyakan mengapa Mutsumi menolak kakak kelas yang menembak Mutsumi kemarin. Padahal pria tersebut begitu gagah dan tampan bahkan mempesona. Namun sayangnya Mutsumi menolak idola sekolah. Kemudian Mutsumi segera menyuapi telur buatannya. Sontak saja Mutsumi kaget tiba-tiba Pak Guru Kyoichiro muncul melahap telur buatan Mutsumi. Mutsumi auto ngamuk dan bertanya mengapa Pak Guru ini Kyoichiro tiba-tiba datang ke kelas. Padahal seharusnya Kyoichiro masih berada di luar negeri. Akan tetapi Kyoichiro menjawab dia datang demi menikmati makanan buatan adiknya. Di kesempatan itulah Kyoichiro memutuskan untuk melancarkan aksinya mengganggu Mutsumi. Sebelum Kyoichiro pergi, dia meminta Taiyo segera datang ke ruangan saat pulang sekolah. Sontak saja Taiyo terkejut mendengar perkataan dari Pak Guru.
Tidak lama kemudian waktu pulang telah tiba. Lagi-lagi Tayo disapa oleh para rekan-rekan kelasnya. Namun mereka tidak begitu berharap Tayo ikut nongkrong. Sebab Tayo pasti menolak ajakan mereka sehingga para bestinya pasrah. Segeralah Tayo memasuki ruangan Pak Kyoichiro. Lantas Kyoichiro menyambut kedatangan muridnya. Kemudian Tayo kebingungan mengapa Kyoichiro memanggilnya. Sehingga Kyoichiro menjelaskan dia akan memperlihatkan koleksi menarik miliknya. Lagi-lagi Tayo terkejut dengan tingkah gila gurunya. Sebab Kyoichiro memperlihatkan koleksi miliknya, yaitu album foto yang berisi ribuan koleksi gambar Mutsumi. Lalu Tayo bergumam ternyata Pak Guru sebegitu menyukai Mutsumi hingga memata-matainya. Bahkan Tayo sempat berpikir untuk melaporkan tindakan mesum Kyoichiro. Apalagi Kyoichiro sampai mempunyai koleksi foto Mutsumi pada usia 5 tahun. Hal tersebut membuat Tayo waspada melihat tingkah mengerikan Kyoichiro. Dikarenakan salah paham, Kyoichiro menerangkan kalau dirinya juga menyingkirkan pria yang menembak Kyoichiro. Sontak saja Tayo terkejut melihat Kyoichiro ingin menyingkirkan Tayo. Padahal sebelumnya Kyoichiro telah mengatur misi. Namun karena Tayo sahabatan dengan Mutsumi, dia membiarkannya. Di kesempatan itulah Kyoichiro mengeluarkan senjatanya untuk menyerang Tayo. Namun sayangnya Kyoichiro gagal karena Futaba selaku adik Kyoichiro muncul membawa Tayo pergi. Segeralah Tayo dibaringkan di kasur saat sampai di rumah. Tidak lama kemudian Tayo terbangun dan dia kaget dikelilingi orang asing. Lantas Mutsumi memperkenalkan satu persatu anggota keluarganya. Segeralah Mutsumi menginformasikan kalau mereka adalah keluarga Yozakura yang berprofesi sebagai spy. Sontak saja Tayo terkejut mendengar fakta mengejutkan keluarga Mutsumi. Sehingga Tayo pun mengira kalau senjata di ruangan itu adalah palsu. Ketika mencoba menggunakannya, Tayo malah kaget karena pistol itu ternyata beneran asli dah cuy. Kemudian mereka menjelaskan tentang kakak tertua yang bernama Kyoichiro. Faktanya Kyoichiro merupakan mata-mata hebat alias kakak tertua di rumah keluarga Yozakura. Lantas anggota keluarga Mutsumi menjelaskan tentang kasih sayang berlebihan Kyoichiro kepada Mutsumi. Apalagi baru-baru ini rumor menyebar tentang mata-mata online yang ingin mengganggu Mutsumi. Sehingga Kyoichiro merasa panik dan ingin menyingkirkan orang yang mencurigakan. Apalagi ada beberapa waktu lalu Mutsumi mengalami insiden buruk yang menyebabkan Mutsumi terluka atas ulah Kyoichiro. Sehingga Kyoichiro ingin menebus kesalahannya dengan menjaga Mutsumi secara ketat. Di kesempatan itulah para anggota keluarga Yozakura mulai berpikir bagaimana caranya menyelamatkan Tayo dari Kyoichiro. Sebab Kyoichiro pasti mengejar Tayo untuk menyingkirkannya. Lalu Futaba menyarankan agar kedua insan melakukan pertukaran cincin pernikahan. Sebab Kyoichiro mustahil mengincar anggota keluarga baru Yozakura. Apalagi hanya dengan cara bertukar cincin, keduanya sudah resmi dinyatakan menikah. Akan tetapi, Mutsumi menolak. Dia tahu kalau Tayo masih memiliki trauma sehingga mustahil kalau dia masuk ke suatu keluar baru. Lalu Futaba segera meminta maaf kepada Tayo. Sehingga mereka memutuskan untuk melindungi Tayo dengan cara menyingkirkan Kyoichiro. Tidak lama kemudian, Kyoichiro telah datang. Segeralah Mutsumi membawa Tayo untuk segera kabur. Namun ternyata Kyoichiro mengetahui jejak Tayo sehingga dia menghampiri mereka. Meskipun Mutsumi menyamar jadi Tayo, tetap saja Kyoichiro mengetahuinya. Sehingga Kyoichiro segera meminta Mutsumi mengaku. Alhasil Mutsumi membuka topengnya karena menyamar sebagai Tayo. Alhasil Tayo memutuskan untuk melanjutkan persembunyiannya. Sembari bersembunyi, Tayo berpikir keras mengenai Mutsumi. Di kesempatan itulah Tayo keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Tayo menyampaikan keinginannya menikah dengan Mutsumi atas rencana Futaba tadi. Akan tetapi, Mutsumi dan Kyoichiro dibuat syok karena perkataan dari Tayo. Lantas, Mutsumi segera melemparkan cincin kepada Tayo untuk dipakai. Namun sayangnya, Kyoichiro menghentikan menggunakan benang tajamnya. Akan tetapi, Tayo tetap memaksakan tangannya meraih cincin. Bahkan Tayo membiarkan tangannya berlumuran luka karena memaksa menghancurkan benang sakti. Sehingga benang tersebut lepas dan Tayo segera menggunakan cincin.
Tidak lama para saudara Mutsumi muncul, mereka syok melihat kehebatan Taiyo. Langsung saja Mutsumi segera memeluk Taiyo karena merasa senang dan terharu. Bahkan para kakak Mutsumi memuji kegigihan serta sikap keren Taiyo yang berhasil menikahi Mutsumi. Selanjutnya Taiyo telah diterima dengan baik oleh keluarga Yozakura. Sehingga Kyoichiro masih syok karena sang adik yang berharga menikah bersama dengan pria absurd seperti Taiyo. Sehingga Taiyo pamit pulang ke rumah karena sudah terlalu larut. Akan tetapi Taiyo agak khawatir melihat keadaan Kak Kyoichiro. Namun Mutsumi menenangkan karena setelah ini dia akan menghajar kakaknya agar segera sadar dari dramanya. Tidak lama kemudian Taiyo telah tiba dan beristirahat di rumahnya. Keesokan harinya Taiyo dikejutkan oleh kemunculan Kyoichiro di rumahnya. Di kesempatan itulah Kyoichiro bersiap membangunkan Taiyo menggunakan cara yang barbar. Taiyo mencoba mengimbangi tingkah Kyoichiro yang mengerikan. Apalagi Kyoichiro membawa pisau untuk membangunkan Taiyo. Lantas Kyoichiro mengatakan keluarga Yozakura menggunakan metode pisau demi membangunkan para anggota. Sontak saja Taiyo syok, ternyata dia memasuki keluarga yang mengerikan. Alhasil Kyoichiro memberikan tes pertama agar Taiyo melakukan pemanasan dengan tarian tali. Sehingga Taiyo terpaksa melakukannya demi menurut kepada kakak iparnya. Sementara di rumah, Mutsumi lagi sibuk memasak makanan untuk Taiyo. Setelah usai menyiapkan bekal, dia bergegas mempersiapkan dirinya untuk berangkat ke sekolah. Tidak lama kemudian Mutsumi telah tiba. Dia kaget melihat Kyoichiro yang memperlakukan Taiyo dengan sangat kasar. Namun begitulah tata cara yang dilakukan keluarga Yozakura untuk melatih anggota keluarga baru. Akan tetapi, menyaksikan Taiyo tertekan membuat Mutsumi mengkesal. Sehingga Mutsumi mengeluarkan aura kemarahan membuat sang kakak syok. Setelahnya Kyoichiro menyadari satu hal tentang kelakuan musuh. Di kesempatan itulah Kyoichiro segera membawa kedua adiknya keluar dari rumah. Pada hitungan detik, tiba-tiba rumah Taiyo auto meledak. Sehingga Taiyo dan Mutsumi dimasukkan ke mobil untuk segera berlindung. Kemudian mereka akan melanjutkan perjalanan ke sekolah. Sembari menunggu tiba di sekolah, Kyoichiro dan kawan-kawan memulai perbincangan. Di kesempatan itulah Taiyo bertanya mengapa ada bom di rumahnya. Kemudian Kyoichiro menjawab yang meletakkan bom itu adalah si musuh. Faktanya begitu banyak lawan yang ingin menyingkirkan Mutsumi. Alhasil Kyoichiro menjelaskan lebih rinci mengenai alur keluarga Yozakura terlebih dahulu. Langsung saja Kyoichiro menerangkan bahwa Mutsumi adalah kepala keluarga 10 keluarga Yozakura. Sontak saja Taiyo terkejut mendengar ucapan Kyoichiro. Bahkan dari tahun ke tahun keluarga Yozakura terus saja menghasilkan keturunan hebat di keluarga Yozakura. Hanya saja dari setiap anggota pasti memiliki kekuatan besar dan ketangkasan yang luar biasa. Berbeda dengan kepala keluarga Yozakura yang tidak memiliki kekuatan besar. Namun pada anggota keluarga Yozakura mempunyai kewajiban untuk melindungi Mutsumi sebagai anggota kepala keluarga. Sehingga kehadiran Taiyo sekarang adalah untuk menambah perlindungan dari Mutsumi. Tentunya Mutsumi akan lebih aman lagi untuk kedepannya. Dikarenakan Mutsumi telah mendapatkan peringatan dari para musuh. Makanya Taiyo diharuskan menjaga Mutsumi apapun yang terjadi. Lantas obrolan mereka pun terhenti karena para musuh telah muncul. Di kesempatan itulah mereka beraksi melancarkan aksinya untuk menghancurkan keluarga Yozakura. Namun sayangnya Kyoichiro mengatakan mobil tersebut anti peluru. Tampaknya Taiyo begitu ketakutan karena baru pertama kali melihat tembakan yang barbar secara langsung. Kemudian Kyoichiro turun tangan menghancurkan para musuh. Setelahnya mereka mempercepat pergerakan dan tiba di sekolah. Lantas Kyoichiro memutuskan untuk menitipkan sang adik kepada Taiyo. Lantas Mutsumi segera bertemu dengan para gengnya untuk berbincang. Kemudian teman-teman Taiyo heran mengapa Taiyo seperti orang yang kebingungan. Kemudian Taiyo mengingat momen di mobil saat berbicara kepada Kyoichiro. Kala itu Kyoichiro mengatakan tentang musuh yang harus diwaspadai. Sehingga Taiyo mendengar ucapan Kyoichiro dengan sangat serius. Oleh sebab itulah Kyoichiro meminta agar Taiyo memperkuat dirinya agar bisa melindungi Mutsumi. Kembali ke masa sekarang.
Tayo segera beraksi mengamati lokasi sekitar untuk menjaga Mutsumi. Kemudian pada saat jam olahraga, Tayo malah kena bola, sehingga dia diharuskan pergi ke UKS akibat pingsan. Namun ternyata UKS-nya malah tutup sehingga Tayo tidak jadi ke UKS. Setelahnya Mutsumi dan Tayo kembali ke kelas karena Tayo sudah sehat. Hanya saja di kelas, Tayo malah kesibukan memeriksa akun musuh Mutsumi. Alhasil Tayo semakin banyak pikiran memikirkan tentang bom yang akan diledakkan. Kemudian Mutsumi seperti biasanya terus bermain bareng gengnya. Lantas Tayo dihampiri oleh para rekannya untuk bertanya mengenai keadaan Tayo. Namun mereka heran kenapa Tayo kelihatan seperti manusia normal. Padahal Tayo biasanya langsung panic attack apabila berbincang dengan orang lain. Dikarenakan diingatkan oleh para rekannya, Tayo auto pingsan. Kemudian Tayo segera dibawa ke ruangan lain karena UKS masih tutup. Tidak lama kemudian Tayo telah sadar, dia segera berbincang dengan Mutsumi. Tayo menjelaskan kerisauan hatinya karena merasa membebani Mutsumi. Mendengar ocehan Tayo yang tidak masuk akal membuat Mutsumi marah. Lantas Mutsumi membalas kegelisahan Tayo karena Mutsumi merasa dirinya yang beban. Sebab mustahil orang lain mau menikah dengan Mutsumi yang merupakan anggota keluarga mata-mata berbahaya. Akan tetapi, obrolan mereka ini terhenti karena Tayo merasakan bom di tubuhnya. Padahal sebelumnya bom telah hancur di ruangan lain. Sepertinya kekacauan tersebut ada campur tangan dari keluarga Yozakura. Apalagi mereka juga ingin mengetes kesetiaan Tayo. Kemudian Tayo melihat bom yang dipasang di tubuhnya. Segeralah Tayo memutuskan melompati jendela untuk menjauh dari Mutsumi. Sontak saja Mutsumi terkejut melihat pengorbanan yang dilakukan Tayo. Lalu Tayo diselamatkan oleh kakak Kyojiro. Lantas Kyojiro mengatakan bahwasanya dia takjub kepada Tayo, sebab Tayo berhasil mendapatkan kepercayaan keluarga Yozakura. Faktanya keluarga spy mustahil untuk saling percaya, sehingga mereka sangat mewaspadai satu sama lainnya. Oleh karena itu, Kyojiro ikut senang karena Tayo berhasil dalam ujian tes keluarga Yozakura. Langsung saja, Tayo dan Kyojiro berkumpul dengan anggota keluarga Yozakura. Apalagi mereka semua ternyata ikut serta untuk melakukan tes kepada Tayo. Akan tetapi, dalang kejahatan telah ditemukan, yaitu pria yang menyiapkan berbagai bom di wilayah Mutsumi. Sehingga Kyojiro segera melancarkan aksinya menghukum musuh yang telah mengacaukan keluarga Yozakura. Di kesempatan itulah, Kyojiro bergegas melemparkan si dalang terbang bersama bom ciptaan musuh. Alhasil Kyojiro dan kawan-kawan telah resmi menerima Tayo sebagai keluarga mereka yang jujur. Apalagi terbukti nyata kalau Tayo memang setia kepada Mutsumi. Selanjutnya Tayo mengalami mimpi buruk yang mengenai Mutsumi. Sontak saja Tayo terkejut melihat Mutsumi yang ditangkap oleh musuh, sehingga Tayo berusaha untuk melakukan penyelamatan. Namun sayangnya kekuatan Tayo tidak mampu menolong Mutsumi. Dikarenakan itu hanyalah mimpi, Tayo agak tenang karena bisa segera melatih kekuatannya. Di kesempatan itulah Tayo memutuskan untuk segera bangun. Namun sayangnya di kamar, Tayo malah dijaga oleh Goliath yang merupakan hewan penjaga keluarga Yozakura. Alhasil Tayo berteriak kencang setelah digigit oleh Goliath ini. Padahal Mutsumi bermaksud baik meletakkan pelindung pada ruangan Tayo. Namun Tayo malah menginjak peliharaan keluarga Yozakura. Setelahnya Tayo berkunjung ke kamar Mbak Futaba untuk memohon sesuatu. Di kesempatan itulah Tayo meminta Futaba segera memberikan kekuatan untuk Tayo. Setelah mendengar cerita mimpi, Tayo membuat Futaba mengerti. Alhasil Futaba menerangkan tentang pelatihan di keluarga Yozakura. Dengan cara berlatih, Tayo akan jauh lebih kuat. Sontak saja Tayo kaget karena dia malah diberikan latihan bukan kekuatan instan. Namun Futaba langsung memberikan tes pertama membuat Tayo hampir jatuh ke jurang duri. Faktanya anggota keluarga Yozakura menghasilkan kekuatan dari upaya berlatih di rumah. Sebab setiap pergerakan di rumah mendapatkan tantangan dari sistem, sehingga para peserta rumah kecuali Mutsumi mendapatkan kesulitan tantangan. Alhasil Tayo pun syok mendengar ucapan Futaba.
Setelah mendapatkan pemahaman dari Mbak Futaba, segeralah Tayo menjalankan kehidupannya seperti di neraka. Bahkan sewaktu keluar ruangan, Tayo langsung disambut tantangan berupa berbagai serangan. Alhasil, Tayo mengalami luka-luka akibat tinggal di rumah yang menyeramkan. Bahkan makanan di rumah juga diselipin racun agar memperkuat perut anggota, tentunya Mutsumi mendapatkan pengecualian. Sehingga Tayo segeralah kabur ke toilet untuk buang hajat. Hanya saja Tayo dikejutkan kembali dengan berbagai sandi rumit membuka pintu toilet. Kemudian Tuan Koichiro muncul, dia malah menertawakan Tayo. Kemudian Tayo melanjutkan pelatihan lainnya hingga dirinya stres. Tanpa berlama-lama, Tayo segera berangkat ke sekolah. Namun para temannya heran mengapa Tayo malah kelihatan depresi. Padahal Tayo sedang menggunakan baju pada beban 30 kg. Melihat Mutsumi tertidur, segeralah Tayo menyelimutinya. Kemudian Tayo melakukan latihan malam, namun Mutsumi terbangun. Sehingga dia mengajak Tayo untuk minum teh dan beristirahat. Kemudian Mutsumi menceritakan tentang perjuangan Tayo yang selalu melindunginya. Sebab Tayo malah insecure karena gagal menjadi kuat. Sehingga kedua insan semakin bersemangat mengobrol. Keesokan harinya Tayo kembali melakukan latihannya. Namun pagi ini Tayo mulai terbiasa dengan metode tantangan. Kemudian Tayo melihat Kak Shinzo yang mengajarkan Tayo mengarahkan tembak. Tidak lama kemudian Shion muncul bergabung di dalam obrolan. Kemudian Tayo heran mengapa Kak Shinzo bersembunyi di tong sampah. Alhasil Shion malah mengejek Shinzo yang introvert. Setelahnya Tayo melakukan perjalanan ke ruangan makan. Namun semua orang juga tahu perjalanan itu cukup berat karena mendapatkan tantangan. Kemudian Tayo mulai makan, bahkan dia mendapatkan pujian atas keberhasilannya melalui tantangan yang berat. Namun saat Tayo meminta minuman, dia malah kaget karena keracunan. Alhasil Mutsumi auto nangis padahal dia yang memberikan susu, tapi Tayo langsung keracunan. Sehingga Tayo bergegas ke toilet, namun dia pingsan akibat kelelahan. Alhasil Nanao mulai mengobati Tayo dan melakukan perawatannya. Lalu Futaba melarang Tayo untuk melanjutkan pelatihan dan membiarkan dia istirahat. Kemudian Futaba memberikan buku pemecah kode untuk dibaca Tayo selama senggang. Setelah Tayo sehat, dia mulai latihan membuka toilet. Sehingga Tayo mendapatkan pujian dari keluarga Yozakura karena berhasil membuka pintu. Alhasil semua berteriak heboh dan menggendong Tayo untuk menyemangatinya. Namun Futaba dan Kyoichiro hanya melihat adik-adik mereka. Alhasil Tayo telah diterima oleh sistematis komputer di rumah keluarga Yozakura. Sehingga Tayo bisa mematikan tantangan sebelumnya. Akan tetapi, untuk Tayo dia harus melakukan pelatihan lainnya supaya bisa lebih kuat lagi. Namun ternyata kali ini Tayo mendapatkan segala bentuk pelatihan yang ekstrim membuat Tayo auto shock. Selanjutnya Shin berada di ruangan dapur karena ingin menemui Mutsumi. Di kesempatan itulah Tayo bertanya bagaimana cara menggunakan bra. Sontak saja Mutsumi terkejut. Dia tidak menyangka kalau Tayo malah melakukan hobi yang aneh. Namun Mutsumi tidak mungkin melarang Tayo melakukan hobi kesukaannya itu. Sehingga Tayo mencoba menjelaskan kalau dia hanya menjalani latihan penyamaran. Sehingga Tayo segera dihampiri sosok wanita cantik yang merupakan Kengo. Lantas Kengo menyamar kembali, dia ingin mengelabui Tayo. Alhasil Tayo malah digangguin oleh Kengo. Tidak lama kemudian muncullah kakak lelaki Shinzo. Di kesempatan itulah Shinzo memutuskan untuk menemui Tayo agar bisa bermain. Namun sayangnya Tayo sedang sibuk digodain. Akan tetapi Tayo mencoba melepaskan diri dari kejahatan Kengo. Setelah usai bermain, Shinzo dan Tayo mulai berbincang. Sembari berjalan, Shinzo menginformasikan misi mencuri uang untuk digandakan. Alhasil ketika usai berbincang, Tayo segera pergi ke sekolah bareng Mutsumi. Lantas di perjalanan, Tayo malah hampir kena bola baseball. Akan tetapi, dengan sigap Tayo menangkap dan mengembalikan bola. Sehingga semuanya kagum terhadap kekuatan Tayo bagaikan seorang ninja. Kemudian saat jam istirahat kedua, insan makan bekal bareng. Lantas Mutsumi meminta bantuan Tayo mengerjakan dokumen setelah pulang sekolah.
Tidak lama kemudian, mereka telah pulang, sehingga segera mengerjakan tugas Mutsumi. Sontak saja Taiyo kaget melihat banyaknya pekerjaan Mutsumi. Alhasil Mutsumi menemukan kekurangan dokumen milik Kengo, sehingga Taiyo memutuskan pergi bersama dengan Mutsumi ke kamar Kengo. Ketika sampai, mereka malah dikejutkan dengan situasi kamar yang berantakan. Alhasil Taiyo dan Mutsumi mendapatkan masalah karena Kengo main petak umpet, sehingga keduanya mengejar kemanapun Kengo pergi. Kemudian Kengo memutuskan melakukan penyamaran untuk mengelabui Mutsumi. Alhasil Mutsumi kewalahan mendapatkan kejahilan dari Kengo. Akhirnya Kengo ketemu, dia sembunyi di lukisan. Namun ternyata Kengo malah melakukan kelicikan. Setelah Mutsumi menghidupkan mode hibernasi, seluruh wilayah rumah pun auto terkunci. Akan tetapi, Mutsumi segera membukanya untuk memancing Mutsumi. Kemudian Taiyo dan Mutsumi masuk ke kamar Kengo untuk mencari dokumen yang menghilang daripada terus main kejar-kejaran. Ketika di ruangan, Mutsumi membongkar kelakuan Kengo, sebab Kengo malah menjebak Taiyo dan menyamar jadi Taiyo. Sehingga yang bersama dengan Mutsumi adalah Kengo mode samaran. Akan tetapi, Kengo telah ketangkap membuat Kengo kesal. Lantas diperlihatkan mengenai masa kecil Kengo yang harus menjadi kakak lelaki di usia muda karena Mutsumi. Setelah Taiyo segera dibebaskan, dia mulai membantu mencari dokumen. Tak lama kemudian, dokumen tersebut ditemukan oleh Taiyo. Lantas Taiyo dan Mutsumi melanjutkan perjalanan kembali ke ruangan. Namun mereka malah mendapatkan telepon informasi Shinzo ketangkep karena senjatanya hilang. Sehingga Mutsumi mengirimkan Taiyo sebagai bantuan menyelamatkan Shinzo. Lantas Taiyo membawa peralatan untuk menunjang semangat Shinzo. Sedangkan Mutsumi bertugas mendongeng untuk menenangkan Shinzo sampai Taiyo datang menyelamatkan. Lantas Taiyo mulai beraksi, dia bahkan mengikuti berbagai pelatihan yang diberikan Shinzo. Taiyo berhasil melawan musuh dan tiba di TKP. Kemudian Taiyo membawa Shinzo keluar dan memberikan senjata. Alhasil Shinzo kembali semangat dan beraksi kabur. Namun Taiyo mendapatkan luka tembakan membuat Shinzo terbebani. Akan tetapi Shinzo mulai memikirkan cara menyelamatkan Taiyo. Lalu Taiyo mengingat alat yang dititipkan Mutsumi untuk Shinzo. Faktanya, garpu tersebut suka digenggam Shinzo sebelum dia dapat menyerang musuh dengan sekali serangan. Hal tersebut membuat musuh syok melihat kemampuan hebat Shinzo yang dapat mengubah garpu menjadi benda yang sangat mematikan. Langsung saja, keduanya bergegas kabur setelah menyelesaikan misi. Nampaknya Taiyo digendong oleh Shinzo sembari berbincang menjalani perjalanan. Selanjutnya, Shin berada di perjalanan pulang Taiyo. Akan tetapi Taiyo malah ketemu dengan Tuan Hotoke yang merupakan polisi dari kepolisian Koizumi. Alhasil Taiyo ditangkap atas tuduhan bersekongkol dengan keluarga Yuzakura. Tidak lama kemudian mereka telah sampai di ruangan interogasi. Oleh sebab itulah Taiyo mulai menjalani proses tanya jawabnya. Alhasil Taiyo menolak tuduhan Hotoke kepadanya. Lalu Hotoke memutuskan mengunci mulutnya agar tidak mengeluarkan informasi mengenai keluarga Yuzakura. Bahkan Hotoke telah menunjukkan berbagai bukti kejahatan Taiyo. Oleh sebab itulah, Hotoke mengeluarkan palu saktinya. Hotoke menggunakan palu tersebut untuk menyiksa mangsanya, sehingga Taiyo kaget melihat kekejaman dari seorang polisi. Pada penyerangan akhir, Taiyo tetap setia mengunci rahasia keluarga Yuzakura. Alhasil Hotoke menggunakan jurus akhirnya. Lalu Taiyo pun segera menghindar. Apalagi Taiyo juga diselamatkan oleh Kyoichiro. Di kesempatan itulah Kyoichiro melancarkan aksinya memperkenalkan diri. Faktanya Hotoke adalah teman SMP Kyoichiro dahulu. Karena keluarga Yuzakura sering membantu penyelidikan, Hotoke menutupi kejahatan keluarga Yuzakura. Hal tersebut membuat hubungan keduanya semakin akrab. Lalu Taiyo lolos seleksi oleh Hotoke dan diterima dengan baik menjadi keluarga Yuzakura. Keesokan harinya, Taiyo mendapatkan misi mencari pasangan aneh di taman. Sontak saja Taiyo kaget dengan kemunculan Mutsumi atas kiriman Hotoke. Alhasil sembari bekerja, mereka juga berkencan. Taiyo melakukan segala cara demi menyenangkan Mutsumi. Di kesempatan itulah Taiyo segera mencari pasangan yang dimaksudkan Hotoke.
Namun sejak tadi dia tidak menemukan orang yang mencurigakan. Bahkan Tayo terinspirasi untuk melakukan hal termanis dengan Mutsumi karena melihat para pasangan. Kemudian Tayo pun auto kaget melihat pasangan yang saling bertengkar di kafe. Ternyata pasangan serasi ini malah membawa senjata mencurigakan untuk saling menyerang. Sehingga Tayo dan Mutsumi memanggil pihak kepolisian untuk menangkap mereka. Setelahnya Tayo dan Mutsumi malah pergi naik biang lala. Kemudian Tayo memberikan bunga kepada Mutsumi. Meskipun bunga sudah hampir hancur karena mendapatkan serangan saat Tayo bertugas, alhasil Mutsumi terharu melihat kebaikan Tayo. Nampaknya Tayo begitu kelelahan sehingga sewaktu di sekolah dia ingin tertidur. Hanya saja Kyoichiro masuk kelas menggantikan guru lain. Di kesempatan itulah Tayo hampir ketiduran, namun Kyoichiro mengomel lewat sandi Morse. Alhasil Tayo ikutan membalas. Bahkan Tayo dibela Mutsumi dengan cara memarahi Kyoichiro. Sementara para murid lain malah dibuat tertidur menggunakan racun buatan Nanao. Nampaknya Tayo telah berlatih, dia bisa menyerang meski setengah sadar. Bahkan sewaktu di rumah, Tayo melakukan aktivitas sambil tidur berjalan. Hal tersebut membuat Mutsumi heran melihat tingkah Tayo. Selanjutnya Shin berada di kamar Shion yang kelihatan kacau, sebab Shion lagi memperjuangkan kemenangan gamenya. Apalagi untuk menyelesaikan misinya, Shion hampir 80 jam tidak tidur. Tidak lama Shion malah kedatangan musuh. Sontak saja Shion terkejut akibat tidurnya terganggu. Sehingga Shion mulai mengecek sistem yang telah dikacaukan hacker. Apalagi sistem keluarga Yozakura adalah tanggung jawab Shion. Makanya Shion segera bangun demi menyelamatkan sistem rahasia keluarganya. Akan tetapi Shion malah heran mengapa cuma Tayo yang diteror. Paginya Shion berhasil melindungi sistem dan segera keluar kamar. Lantas Shion melihat kedua insan yang ingin berangkat ke sekolah. Di kesempatan itulah Tayo mempertanyakan kondisi Shion. Lalu Mutsumi menyaut dia yakin Shion begadang lagi. Sehingga Shion menjawab dia begadang akibat melindungi informasi tentang Tayo. Sehingga Tayo dibuat terkejut dengan penguntit yang mencari informasi tentang dirinya. Setelah Tayo dan Mutsumi bergegas berangkat ke sekolah, di perjalanan dua sejoli ini masih bingung mengapa Tayo harus dikepoin. Lantas Mutsumi mulai berpikir mengenai Tayo karena rasa khawatirnya. Kemudian Tayo terkejut melihat kemunculan sosok wanita. Di kesempatan itulah wanita bernama Ayaka mulai beraksi. Sehingga Tayo bergegas membawa kabur Mutsumi. Namun Ayaka menemukan jejak Tayo dan bersiap untuk menangkapnya. Sontak saja Mutsumi panik setelah mengetahui yang membuntuti mereka adalah Ayaka. Faktanya Ayaka merupakan spy profesional yang menggunakan jarum sebagai alat komunikasi. Bahkan jarum milik Ayaka dapat merekayasa pemikiran orang yang terkena serangan. Sehingga Mutsumi menjelaskan tentang Ayaka kepada Tayo. Mutsumi menerangkan Ayaka melakukan metode mata-mata untuk menemukan pria idamannya. Setelah mendapatkan jejak pria tersebut, Ayaka segera menancapkan jarum. Begitulah cara Ayaka mendapatkan dambaan hatinya. Namun Tayo merasa aneh mengapa Ayaka menyukainya. Lantas Ayaka menjelaskan kalau dia naksir kepada Tayo setelah melihat kehebatan Tayo. Bahkan Tayo kelihatan begitu eksis di dunia gelap. Sehingga Ayaka pun kagum menyadari kehebatan dari Tayo. Alhasil Tayo pun tidak menyangka ternyata wajahnya dipasang begitu tengil di selebaran. Kemudian Ayaka malah kedatangan musuh yang mengincar dirinya. Sehingga Ayaka auto menyerang menggunakan jarum yang mematikan. Namun sialnya Tayo malah menginformasikan hubungan pernikahannya dengan Mutsumi. Di kesempatan itulah Ayaka menceritakan tentang Kyoichiro. Sebab pria tersebut yang mengizinkan Ayaka mengganggu Tayo. Akan tetapi Ayaka dilarang keras mengusik Mutsumi selaku adik kesayangan di keluarga Yozakura. Kemudian Ayaka juga menceritakan mengenai Kyoichiro yang melepaskan dengan legowo tentang kehidupan Tayo. Sehingga Ayaka semakin bersemangat untuk menggoda Tayo. Langsung saja Ayaka menyerang menggunakan jarum saktinya. Alhasil setelah usai bertarung mereka bergegas ke sekolah. Namun ternyata Ayaka malah mencari keributan, dia memilih menjadi murid di sekolah. Sehingga Tayo dan Mutsumi terkejut melihat kedatangan dari Ayaka.
Di kesempatan itulah Ayaka mulai mengganggu kehidupan Tayo. Disitulah kehancuran Tayo dimulai akibat serangan fanatik dari Ayaka. Lalu Ayaka memutuskan untuk mengikuti Tayo. Namun Tayo malah makan romantis di atap sekolah, sehingga Ayaka mengganggu kesenangan kedua insan itu, cuy. Lantas Ayaka beraksi di kelas, dia melancarkan aksinya menggunakan jarum. Ayaka memutuskan untuk menggunakan seluruh anggota di kelas agar bisa menangkap Tayo. Sontak saja Mutsumi kaget melihat semua orang diserang menggunakan jarum. Alhasil mereka malah mengikuti segala perkataan Ayaka. Kemudian Mutsumi menghentikan Ayaka yang sudah di luar batas. Lantas Ayaka kedatangan tamu tak diundang, yaitu pria yang menyerangnya kemarin. Kemudian pria itu melancarkan aksinya menyerang Ayaka. Namun Mutsumi menyelamatkan Ayaka dari serangan musuh, sehingga Ayaka terkejut melihat kebaikan Mutsumi. Melihat Mutsumi terancam, segeralah Tayo menodongkan senjata ke lawan. Alhasil musuh Ayaka berhasil dikalahkan oleh Tayo. Setelah pulang sekolah, Mutsumi malah ditempeli oleh Ayaka, sebab Ayaka sudah kagum kepada Mutsumi dan memilih mengidolakannya. Ketika sampai di rumah, Tayo dan Mutsumi bergabung dengan Mbak Shion, sebab mereka sedang melakukan percobaan game baru keluarga Yozakura, sehingga Tayo dan Mutsumi digunakan oleh Shion. Akan tetapi, Tayo mulai merasa resah karena lama-kelamaan Shion memaksanya. Setelah usai main game pertama, Shion malah memberikan beberapa game lain untuk melatih kekuatan permainan Tayo, sehingga Tayo pun mendapatkan imbas atas hobi Mbak Shion yang bermain game. Bahkan Shinzu sudah terkapar setelah bermain game untuk waktu yang lama, sehingga Mutsumi merasa heran melihat kekuatan Mbak Shion dalam bergadang. Nampaknya Tayo ini sudah terlelap meninggalkan Shion bermain. Namun ternyata Shion masih on demi menyelesaikan gamenya. Selanjutnya diperlihatkan dua pria keren dari pihak Badan Intelijen Hinagiku. Nampaknya Oga sibuk membaca artikel mengenai Tayo yang berasal dari Yozakura. Alhasil Oga menginfokan kepada saudaranya yang bernama Sui. Lantas Oga mengatakan spoiler tentang Tayo yang sedang viral di majalah Spy. Akan tetapi Sui malah tidak peduli karena baginya itu adalah hal yang tidak penting. Keesokan harinya Tayo lagi olahraga di rumah. Nampaknya kali ini Tayo mendapatkan beban yang lebih berat. Hanya saja pelatihan Tayo terganggu akibat Nanao menghubunginya. Di kesempatan itulah Nanao meminta Tayo segera menjemputnya, sebab Nanao telah berhasil menyelesaikan misi dan ingin kembali ke rumah. Akan tetapi Tayo malah kaget mendengar pernyataan Nanao mengenai laboratorium yang didatanginya. Apalagi Nanao hanya tahu kalau lab yang didatanginya ini adalah milik penjahat. Hanya saja Nanao sudah terlebih dahulu menjalankan misinya. Di kesempatan itulah Nanao menerangkan mengenai senjata baru musuh yang diselidikinya. Faktanya senjata tersebut hadir dalam bentuk pil, sehingga Nanao harus melenyapkan senjata pil tersebut dan melarikan diri. Kemudian Nanao malah bingung bagaimana caranya dia pulang. Tayo bersiap untuk menjemput sang adik ipar. Namun setelah Nanao meminum pil, dia malah pingsan karena zat racunnya, sehingga Tayo dibuat syok setelah menyaksikan kelakuan Nanao. Hanya saja Nanao telah mengantisipasi para pekerja di laboratorium. Dikarenakan telah diberikan obat, para pekerja pun auto pingsan. Langsung saja Tayo melakukan perjalanan menuju laboratorium. Meskipun minim informasi, tapi Tayo sudah paham, karena dia telah mempelajari tata cara menjadi spy yang baik. Alhasil Tayo telah sampai di laboratorium tempat Nanao menjalani misi. Ketika di TKP, Tayo malah ketemu dengan spy Hinigaku. Alhasil Tayo terkejut karena mereka menyelamatkan hidupnya. Oleh karena itulah, Tayo agak heran mengapa musuh baru yang muncul malah melawan staf yang ingin menangkapnya. Segeralah Oga mengajak Tayo menginfokan, sebab Tayo begitu terkenal di majalah Spy. Namun sayangnya mata Oga minus sehingga dia tidak melihat Tayo dengan jelas. Kemudian Sui menyarankan agar Oga menggunakan kacamata yang ada di kepalanya. Lantas Oga segera mengambil kacamata yang sejak tadi hilang. Lantas Tayo kelihatan tercengang melihat sikap Oga. Kemudian mereka menjelaskan identitas mereka yang berasal dari Hinagiku, yaitu Badan Intelijen Pemerintahan. Oleh sebab itulah spy profesional seperti Hinagiku begitu disegani. Setelah usai berkenalan, mereka mengajak Tayo ikut serta, sebab semakin banyak orang akan lebih baik.
Tampaknya Hinagiku dan keluarga Yozakura bekerja sama dengan baik hingga tiba di laboratorium. Ketika sampai di TKP, mereka melihat Nanao terkapar. Lantas Taiyo segera mendekati adiknya untuk menjemputnya. Oleh sebab itulah Taiyo menghampiri Nanao. Hanya saja Hinagiku malah beraksi mereka akan membunuh Nanao, sebab mereka memiliki tugas untuk menghancurkan laboratorium. Apalagi mereka diharuskan melenyapkan pil berbahaya yang dimakan Nanao. Alhasil Taiyo dibuat terkejut, ternyata pihak Hinagiku ingin melengsarkan keluarga Yozakura. Langsung saja, Taiyo pun menghentikan aksi lawan demi menyelamatkan adiknya. Akan tetapi, Taiyo malah gegabah, dia mengeluarkan senjatanya sembari mengeluarkan emosi. Sehingga Sui pun menceramahi Taiyo akibat gagal menjadi spy profesional. Lantas Taiyo auto kaget dengan serangan cepat Sui dapat melukai Taiyo. Sehingga Taiyo mengalami luka berat dan langsung terkapar. Sontak saja Taiyo terkejut melihat kehebatan pihak Hanigaku. Kemudian Nanao tersadar, dia meminta Sui membiarkan Nanao mengobati Taiyo. Sehingga Nanao memutuskan untuk memberikan patch keringat dirinya atas yang membuktikan bahwasanya racun tersebut telah raib di tubuhnya. Sebab Nanao mempunyai kekuatan untuk menyerap sesuatu dan menghilangkan zat racun tersebut. Sui membiarkan Taiyo tetap hidup karena racun berbahaya telah dilenyapkan Nanao. Alhasil Taiyo dibawa pulang oleh Nanao kembali ke rumah. Keesokan harinya, Taiyo mendapatkan hukuman dari Kyoichiro. Nampaknya Kyoichiro mengikat Taiyo dan meletakkannya di atas bakaran api. Di kesempatan itulah, Kyoichiro memarahi Taiyo karena gagal menjaga nama baik keluarga Yozakura. Sebab sekarang di majalah Spy telah viral kalau keluarga Yozakura dikalahkan oleh Hinagiku. Akan tetapi, kemunculan Mutsumi malah menghambat hukuman Kyoichiro. Alhasil Mutsumi mengamuk, dia meminta Kyoichiro ini mengucapkan maaf kepada Taiyo. Sebab Kyoichiro ini telah menyiksa Taiyo seenak jidatnya. Alhasil Taiyo merenung, dia mengatakan kesedihannya karena sikap lemahnya. Oleh sebab itulah Taiyo membuat Nanao dan Mutsumi auto bersedih. Lalu Kyoichiro malah menghajar Taiyo karena mencari simpati dari para adiknya. Kemudian Taiyo diperintahkan oleh Kyoichiro untuk mengharumkan kembali nama keluarga Yozakura. Sehingga Taiyo harus melakukan mata-mata terhadap Sui dari pihak Hinagiku. Keesokan harinya Taiyo mulai beraksi, dia mengikuti keseharian Sui. Hanya saja Sui malah lebih mengerikan karena selalu menyerang menggunakan pedang saktinya. Lalu Taiyo ketahuan oleh Sui, tapi dia malah membocorkan tujuan memata-matai Sui untuk belajar. Hanya saja, Sui malah membiarkan Taiyo membuntutinya. Akan tetapi, Taiyo malah kena serangan ulti, yaitu jurus pedang sakti. Sehingga Taiyo dipermalukan di kereta karena tidak memakai busana. Namun, pada hari esoknya, Taiyo melakukan pengamatan lagi. Akan tetapi Taiyo selalu mendapatkan serangan sakti, sehingga posisi Taiyo tanpa busana pun terpampang jelas di majalah Spy. Hanya saja Taiyo pun tidak menyerah, dia terus-menerus mengikuti kegiatan Sui. Besok harinya Nanao mencari keberadaan sang kakak. Namun Kyoichiro ini malah menjadikan Taiyo sebagai telenan memotong sayur kol. Hal tersebut membuat Nanao mengamuk dan menghajar Kyoichiro. Alhasil pada hari berikutnya Taiyo kembali mengikuti Sui. Karena dia telah mendapatkan inspirasi dari Kyoichiro, yaitu kata kunci kebiasaan. Dikarenakan mengetahui kebiasaan Sui, segeralah Taiyo mengunjunginya. Tidak lama Taiyo tiba-tiba beraksi mengamati Sui. Lalu setelah Sui membersihkan makam, dia segera menghajar Taiyo. Namun kali ini Taiyo berhasil menangkis tangan Sui. Makanya pakaian Taiyo tidak terlepas sekalipun. Namun Sui masih sempat melukai Taiyo. Alhasil Sui memuji kemampuan Taiyo. Ternyata alasan keluarga Yozakura menerimanya karena Taiyo punya kelebihan. Di kesempatan itulah Oga mengobati luka Taiyo sambil berbincang dengannya. Keesokan harinya Taiyo berkumpul dengan Nanao dan Mutsumi. Nampaknya Taiyo shock berat menyaksikan gambar tubuhnya tanpa busana di majalah Spy. Lagi-lagi Taiyo mencemari nama keluarga Yozakura.
Hanya saja Mutsumi menghibur Taiyo dan mengatakan meskipun Taiyo aneh, tapi Mutsumi tetap mencintainya. Bahkan Nanao juga menghibur Taiyo yang sedang galau. Namun Taiyo tetap tidak terima karena baginya keduanya telah salah paham padanya. Selanjutnya Shin berada di perjalanan yang dilalui oleh Taiyo. Lantas Taiyo membawa tas besar yang diberikan oleh Mutsumi. Hanya saja Taiyo masih bingung dengan tujuan mereka bepergian. Namun anehnya Taiyo tetap melakukan permintaan Mutsumi tanpa menanyakan alasannya. Lalu Taiyo memutuskan untuk mempercepat perjalanan mereka. Nampaknya Sui juga berada di lokasi yang membuat Taiyo terkejut. Kemudian Mutsumi menjelaskan kalau Sui adalah salah satu rekan pada tugas tersebut. Tidak lama kemudian, Sui membawa keduanya masuk ke kafe bertemu dengan pemimpin Hinagiko yang bernama Rin. Alhasil ketiganya pun segera memesan makanan di kafe. Namun Taiyo malah heran karena nama makanan begitu aneh menggunakan sebutan Hinagiko. Sontak saja Taiyo terkejut karena mereka terjatuh ke lorong yang menyeramkan. Lantas Taiyo berkomentar mengapa Sui menggendong istrinya. Alhasil Sui menjawab daripada cemburu lebih baik Taiyo memeriksa kewaspadaannya. Sebab sekarang Taiyo mengalami keterkejutan terhadap serangan yang mendadak. Di kesempatan itulah Sui menjelaskan kalau jebakan tersebut dibuat untuk berjaga-jaga atas penyusup. Kemudian Hinagiko juga melatih para anggota memperkuat konsentrasi. Hal tersebut membuat Taiyo syok karena setiap pergerakan mendapatkan ancaman. Tidak lama kemudian mereka sampai di dasar lokasi tempat ketua menetap. Kemudian Taiyo tidak menyadari kalau di atas kepalanya terdapat batu yang besar. Sehingga Rin muncul menghancurkan batu raksasa tersebut demi melindungi Taiyo. Lantas Rin mulai menghina Taiyo karena berkekuatan lemah. Lantas mereka segera mengeluarkan kue manis dari tas yang dibawa Taiyo. Ternyata Mutsumi dan Sui meminta Taiyo menenteng berbagai makanan untuk menemani misi. Bahkan Taiyo juga kaget ternyata yang dimaksud Mutsumi ini dengan beraksi adalah bergosip dengan Hinagiko. Di kesempatan itulah Rin mengolok-olok kemampuan Taiyo yang disampaikan oleh Sui. Namun Sui membenarkan padahal dia cuma mengatakan kekuatan Taiyo sangat sampah dibandingkan para spy lain. Tidak lama kemudian Koichiro pun muncul, dia menjemput Mutsumi yang sedang diculik oleh Rin. Sebab Koichiro gak rela sang adik bersama wanita mesum seperti Rin. Alhasil keduanya memulai pertengkaran besar dan saling adu kekuatan. Hal tersebut membuat Mutsumi kesal, dia pun menghentikan pertarungan. Akan tetapi Taiyo malah syok, dia tidak ingin Mutsumi terluka. Sehingga Taiyo melindungi Mutsumi dari serangan mendadak tersebut. Di kesempatan itulah Mutsumi auto ngamuk, dia mengancam Koichiro dan Rin untuk diam. Sebab jika mereka memperkeruh suasana, Mutsumi akan berhenti berkomunikasi dengan keduanya. Alhasil mereka auto terkejut dan meminta maaf pada Mutsumi. Sepertinya Mutsumi pingsan, namun Sui dan kawan-kawan malah kagum, ternyata Taiyo kuat juga. Sebab kalau orang lain yang mendapat serangan dua arah pasti tewas di tempat. Setelahnya perbincangan dimulai karena Taiyo harus diberikan misi. Karena telah melihat kemampuan Taiyo, Rin sedikit percaya. Lalu mereka membicarakan tentang kelompok Kuroyuri. Faktanya Kuroyuri ini adalah suatu kelompok politisi yang melakukan tindakan yang kejam. Namun Kuroyuri mampu mengelabui semua orang bahwasanya dia merupakan pemimpin partai yang adil. Padahal Kuroyuri telah menyebarkan bom yang akan menghancurkan hidup masyarakat. Tidak hanya itu saja, Kuroyuri juga melakukan berbagai tindakan korupsi dan kriminalisasi lainnya. Namun sayangnya Kuroyuri malah mengkambing hitamkan orang lain. Sehingga nama baik partai politisi mereka aman. Faktanya Kuroyuri pasti beraksi kembali, sehingga Taiyo harus menyusup mencari informasi di mana bom akan diledakkan. Di kesempatan itulah Taiyo dan Mutsumi segera mendandani Taiyo jadi wanita. Sebab pihak Kuroyuri mencari rekrutmen demi membantu mereka. Setelah menyamar jadi wanita, Taiyo segera bergegas menjalani misi. Alhasil Taiyo mulai menjalani hari-harinya bersama kelompok Kuroyuri. Namun anehnya setiap menyelesaikan tugas, Kuroyuri dan para anggota berjoget hentakan kaki. Sehingga Taiyo merasa aneh melihat kelakuan mereka. Akan tetapi Taiyo auto sadar karena memahami sandi Morse dari mereka. Segeralah Taiyo mengingat segala kode yang dilakukan para Kuroyuri. Keesokan harinya, Taiyo ikut dalam misi partai Kuroyuri. Akan tetapi Taiyo dapat mengantisipasi, dia memindahkan lokasi bom ke kolam renang sehingga tidak meledak di bangunan.
Namun sayangnya tindakan Taiyo diketahui oleh Kuroyuri. Akan tetapi Taiyo malah membohongi mereka karena luka barusan cuma bohongan. Sehingga Taiyo pun menodong senjata kepada Kuroyuri. Tidak hanya itu saja, Taiyo juga mengganti bom cadangan Kuroyuri dengan sesuatu yang tidak berbahaya. Alhasil kabar baiknya di TKP tidak ditemukan korban jiwa. Hanya saja para anggota Kuroyuri malah berkhianat dan kabur. Tidak lama Sui muncul mengambil alih kelanjutan misi dari Taiyo. Apalagi Taiyo berhasil membongkar kebusukan Kuroyuri. Sehingga kemampuan Taiyo kelihatan semakin meningkat. Taiyo malah mendapatkan kabar buruk dari Sui. Sebab Tuan Kuroyuri mengincar Perdana Menteri yang sekarang telah disanderanya. Bahkan Perdana Menteri telah ditangkap dan disiarkan oleh Kuroyuri ke TV. Alhasil Taiyo shock mendengar informasi dari Sui. Setelah menutup telepon, Taiyo malah dikejutkan dengan Kuroyuri. Lantas Kuroyuri mengatakan mengenai rahasia keluarga Asano. Faktanya Kuroyuri ini mengalami hal yang sama, yaitu kehilangan keluarganya. Oleh karena itulah Kuroyuri memberikan informasi mengenai kecelakaan keluarga Asano yang direkayasa oleh seseorang. Hal tersebut membuat Taiyo terkejut, namun Kuroyuri malah meledakkan bom di mobil. Segera Taiyo menyelamatkan dirinya dan supir mobil. Sementara di sisi lain Mutsumi menghampiri ruangan Nanao. Nampaknya Nanao ini lagi sibuk bekerja menciptakan obat untuk Taiyo. Alhasil Mutsumi dan Taiyo pun berbincang, mereka membahas Taiyo. Lalu Mutsumi memperlihatkan dia telah mempersiapkan penyambutan Taiyo dengan tumpukan makanan yang lezat. Kemudian Kenggo juga sibuk menyiapkan topeng untuk Taiyo, sebab Taiyo pasti akan mengalami kehancuran di bagian wajah. Sedangkan Shion melancarkan aksinya untuk menyingkirkan para haters yang menghina Taiyo. Bukan hanya itu saja, justru Shino pun mengurung diri karena khawatir dengan Taiyo yang belum pulang menyelesaikan misinya. Kemudian Nanao pun dan Mutsumi mengunjungi Kyoichiro untuk melihat respon mereka. Namun ternyata Futaba dan Koichiro lagi nyantai nunggu kepulangan Taiyo. Hanya saja Mutsumi kesal, Koichiro malah merelakan kematian Taiyo. Sementara Taiyo segera beraksi menemui Kuroyuri yang menghilang. Kemudian Taiyo masuk ke TKP penyekapan Perdana Menteri. Tampaknya Kuroyuri memperlihatkan wujud asli di kamera. Di kesempatan itulah Sui menginginkan Taiyo mencari informasi identitas Kuroyuri yang merupakan seorang mata-mata. Faktanya Kuroyuri sebelumnya memiliki nama samaran yaitu Kurogao. Namun ternyata Kurogao ini dinyatakan tewas beberapa waktu lalu. Maka sekarang dia kembali lagi dalam wujud Kuroyuri untuk membalaskan dendamnya pada musuhnya. Lantas Kuroyuri memilih menyandera Perdana Menteri untuk bertanggung jawab. Setelah mendapatkan informasi, Taiyo segera masuk ke dalam ruangan. Kemudian Taiyo beraksi melancarkan serangan melawan Kuroyuri. Namun Kuroyuri malah melawan menggunakan jurus andalan masing-masing anggota keluarga Yozakura, membuat Taiyo keheranan. Lantas Kuroyuri menyombongkan dirinya karena pandai menggunakan teknik musuh. Kemudian dikisahkan masa kelam Kuroyuri dahulu. Ketika selesai bertugas, Kuroyuri kembali ke rumah. Dia menggunakan wujud badut untuk menghibur sang putri. Alhasil Kuroyuri memberikan surprise kepada anaknya. Ketika mereka ingin makan, tiba-tiba terjadi musibah. Karena pihak Perdana Menteri telah usai memberikan tugas, mereka memutuskan Kuroyuri sudah tidak berguna lagi bagi spy. Sehingga mereka pun meletakkan bom di rumahnya untuk membunuhnya. Namun sayangnya, sang anak malah tewas. Lalu Kuroyuri pun memutuskan untuk balas dendam menjadi sosok politikus menyaingi Perdana Menteri hingga tumbang. Kembali ke masa sekarang, Perdana Menteri auto shock setelah mendengar cerita dari Kuroyuri. Kemudian Taiyo beraksi melancarkan serangan melawan Kuroyuri. Akan tetapi, para anggota Kuroyuri muncul, mereka kembali membantunya. Alhasil Taiyo mendapatkan luka berat dan dia pun diselamatkan oleh Sui. Sedangkan Sui malah mengurus anggota Kuroyuri. Setelah mengalahkan Kuroyuri, dia mendapatkan semangat dari Kuroyuri. Apalagi mereka memiliki masa kelam yang sama, yaitu kehilangan keluarga. Kemudian Taiyo beraksi menggunakan jurus keluarganya. Karena Kuroyuri menerangkan dan menggunakan jurus tersebut, makanya Taiyo pun auto menghafal dan mempraktekannya langsung. Hal tersebut membuat Kuroyuri shock karena dirinya malah membuka jalan kemenangan Taiyo.
Lalu Kuroyuri memberikan pesan untuk Taiyo, namun Kuroyuri tiba-tiba tewas ditembak musuh yang tidak terdeteksi keberadaannya. Tidak lama kemudian, Sui muncul dan melihat kemenangan Taiyo meskipun Taiyo terluka. Setelahnya Taiyo berkunjung ke makam putri Kuroyuri seperti pesan Kuroyuri. Hanya saja, Taiyo malah kaget. Di sana dia mendapatkan informasi yang ditinggalkan oleh Kuroyuri mengenai keluarga Asano. Dikarenakan urusan telah usai, Taiyo pun segera kembali ke rumah. Di kesempatan itulah, seluruh anggota keluarga Yozakura menyambut kedatangan Taiyo. Namun Koichiro kelihatan sok cool dan berpura-pura tidak peduli dengan kepulangan Taiyo. Padahal dalam hatinya, dia cukup senang. Selanjutnya, Rin mengadakan acara hotpot Hinagiku untuk merayakan keberhasilan Taiyo. Setelah daging siap disantap, mereka pun segera berebut makanan. Akan tetapi Koichiro mengganggu kemesraan dua sejoli ini. Dikarenakan Taiyo mengambil makanan untuk Mutsumi membuat Koichiro marah. Alhasil Rin menghajar Koichiro karena mengganggu romansa yang dilakukan dua bocah. Sehingga terjadi pertengkaran antara Rin dan Koichiro. Di kesempatan itulah, Uga beraksi mengambil makanan namun dia malah lengah dan mendapatkan serangan. Kemudian Sui beraksi menghidangkan hotpot terbang untuk Taiyo dan Mutsumi. Setelah makan, kedua insan pergi ke ruang buku. Di kesempatan itulah, Taiyo ingin membuka titipan Kuroyuri. Namun Taiyo takut melihat informasi mengenai keluarganya. Sehingga Mutsumi mencium pipi Taiyo untuk menyemangatinya. Sontak saja Taiyo kaget mendapatkan hal manis dari Mutsumi. Akan tetapi yang lebih mengejutkan lagi adalah Koichiro yang memergoki Mutsumi. Sehingga dia marah besar, tapi Rin menahannya dan membiarkan Taiyo pergi bareng istrinya. Setelah berhasil kabur, Taiyo malah mendapatkan masalah yang baru. Nampaknya Ayaka datang untuk mengusik Taiyo. Lantas Ayaka mengatakan dia ingin melatih Taiyo dengan cara mencoba membunuhnya. Sehingga Mutsumi mengizinkan Ayaka tinggal karena tujuan Ayaka sekalian melatih Taiyo. Kemudian Taiyo kelihatan kewalahan sehingga ketiduran di dapur. Mendadak Ayaka tersengat listrik membuat Taiyo khawatir. Di kesempatan itulah Taiyo segera menyelamatkan Ayaka meskipun ikutan terancam. Namun keduanya malah dipergoki oleh Koichiro. Sehingga dia auto salah paham melihat Taiyo yang bersama dengan Ayaka. Alhasil Taiyo dikejar-kejar Koichiro dan Ayaka. Keesokan harinya Taiyo bergegas pergi menjalani urusan. Akan tetapi Mutsumi malah menahannya karena HP Taiyo yang ketinggalan. Alhasil Taiyo segera kabur mengambil HP karena takut diperiksa Mutsumi. Sebab Taiyo sedang berhubungan dengan keluarga Hinagiku untuk meminta bantuan. Lalu Mutsumi auto galau karena mendapatkan informasi dari Ayaka mengenai pengkhianatan Taiyo. Sehingga Taiyo dicurigai berselingkuh. Keesokan harinya, Taiyo dan Mutsumi pun jalan bareng. Kemudian Taiyo dikejutkan melihat Goliath yang berubah jadi besar. Alhasil Goliath berubah menjadi anjing raksasa yang dapat dijadikan sebagai kendaraan. Sehingga Mutsumi menungganginya, sedangkan Taiyo malah ditarik Goliath. Kemudian mereka sampai di taman ketemu para bocah. Namun ternyata mereka mendapatkan serangan bom, sehingga Taiyo melindungi Mutsumi dan juga yang lainnya. Alhasil Mutsumi segera menemukan sosok bandit yang mengirim bom. Sehingga musuh begitu senang dapat berkomunikasi dengan Mutsumi. Namun Mutsumi mengirim Goliath ke markas musuh untuk menghancurkan lawannya. Setelah usai bekerja, Goliath kembali ke tempat Mutsumi dan Taiyo. Setelahnya mereka pulang bareng. Kali ini Taiyo diberikan izin untuk naik ke punggung Goliath. Esoknya, Taiyo disidang atas tuduhan berselingkuh. Sehingga Koichiro bersemangat melancarkan aksinya membunuh Taiyo. Akan tetapi, perwakilan Hinagiku pun muncul menjelaskan tentang Taiyo. Faktanya, Taiyo meminta bantuan dari pihak Hinagiku untuk mencari teh kesukaan Koichiro. Dikarenakan teh begitu langka, Taiyo sampai menghubungi pihak Hinagiku. Alhasil, Mutsumi pun meminta maaf. Bahkan Ayaka memperlihatkan sikap harunya terhadap kebaikan Taiyo. Setelahnya Taiyo dan kawan-kawan berkumpul di ruangan tamu untuk minum teh sambil berbincang. Namun sejauh ini Koichiro tidak mau meminta maaf kepada Taiyo.
sehingga Mutsumi memerintahkan Goliath menimpa Koichiro agar merasakan hukuman darinya. Dan ceritanya pun bersambung dulu sampai di sini cuy. Kita akan lanjut ke episode berikutnya. Kalau kalian memang suka dengan anime yang satu ini, silahkan tuliskan di kolom komentar pendapat kalian tentang anime yang satu ini. Jangan lupa juga untuk like kami dan subscribe buat yang baru join. Silahkan nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru setiap kita upload video terbaru. Sampai ketemu lagi, maaf kalau ada salah kata ataupun penyebutan nama karakter yang kurang berkenan di hati Anda. Semoga kalian suka dengan konten yang satu ini. Sampai ketemu lagi bersama Mang OP, masih di Dokter Anime by ABB Official. See you in the next video and bye-bye.